kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiardi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, tapi dipilih. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini misalnya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik gitu. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik, karena kalau diculik nggak mau memang saya. Begini, ini kan pengenalan budaya. Jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang Mas moderator cerita budaya dulu gitu. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui itu kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang naik pohon, orang suku itu. Makanya ini kritik sekali besar. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden jadi. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai koteka, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Hazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah namanya Harun al-Rasyid sekitar tahun 200 kira-kira ya 800 Masehi, itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasihan. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia, itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Terus ya jadilah Irian Jaya. Itu marganya itu Al-Qadir, sebagian ada yang Al-Qadir. Sehingga di sana itu banyak yang orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa jubirnya Pak Presiden itu, termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timur Leste. Makanya Irian ini unik, jadi ya seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang berkembang itu budaya bagian. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang gunung itu. Bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor 1 hidup itu harus baik. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah, termasuk kita sebagai minoritas harus hidup. Karena kalau fakultas tidak sehat itu punya alibi, kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan di kita. Jadi kalau kecil itu kan disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barokahnya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas nggak punya gelar. Di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat pekerjaan ya pantas dan punya gelar.
Harusnya dipikir yang punya gelar ini. Tapi problem Indonesia, kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya, padahal dia ada sarjana itu. Terus mensampati yang gelarnya SD karena ada dapat pekerjaan. Karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mungkin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang sang pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar. Saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter saya. Jadi di Indonesia anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman sak fungsinya itu pinter mana? Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mas. Jadi kalau tak teliti jelek. Oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai pembela kaum bodoh, itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Yati, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma kadang kepinteran itu ya, pinteran itu satu. Makanya ada pepatah di hajara kita namanya inna minal ilmi la jalan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya, Indonesia kan sering berdebat. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan minggu, kalau Muhammadiyah, kalau Naksabandianya Sabtu ngambil lebih awal. Berarti kan Sabtu, Minggu. Orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada ahli astronomi, ahli falak, ahli apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau menurut ukuran akademis. Tapi dulu ikut beliau saya keempat, namanya Abdurrahman. Saya ini cucunya betul, dari bapak saya bahasa bisa jadi. Dan benar-benar warga Indonesia, beliau saya orang ini. Dan berjuang, dulu beliau saya dari pasukan kemerdekaan. Keren saya ini jadi. Bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa